Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kita akan mempresentasikan mengenai materi kita, yaitu VPC di AWS Cloud. Nah, kita ini akan membuat suatu study case. Di sini kita akan membuat virtual private cloud dan meluncurkan EC2 Intense di dalamnya. Untuk anggotanya, kita di sini ada Aldi Zulfikar, saya sendiri, lalu ada Islah Khofifa Nuraini, lalu juga ada Muhammad Fahreza. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan kita. Di sini kita membahas tentang Amazon VPC. Nah, ini tuh merupakan sebuah konfigurasi di mana seakan-akan kita memiliki cloud sendiri dalam AWS. Untuk ilustrasinya, jadi itu kita mempunyai, misalnya kita mempunyai akun AWS, lalu kita mempunyai ruang jaringan privat di AWS Cloud kita sendiri tuh. Nah, si VPC ini juga bisa digunakan untuk membagi-bagikan tugas dari setiap hal yang kita bikin di AWS-nya, seperti misalnya untuk development-nya itu sendiri, lalu untuk testingnya itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya itu, si VPC ini juga memungkinkan kontrol akses dan pengaturan keamanan yang lebih detail untuk sumber daya di AWS. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai jenis-jenis Amazon VPC yang akan dibawakan oleh Islah Khofifa. Kepadanya dipersilahkan. Untuk jenis-jenisnya, VPC ada berdasarkan arsitekturnya, Amazon ini bisa dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama ada satu VPC dengan satu akun AWS, banyak VPC dengan satu akun AWS, dan yang terakhir ada banyak VPC dengan beberapa akun web AWS. Untuk yang pertama, ada satu VPC untuk satu akun, di mana aplikasi yang kecil atau tunggal atau single application yang dikelola satu orang atau tim sangat kecil. Nah, ini tuh buat satu VPC atau akun. Juga ada yang namanya untuk komputasi yang kiranya tinggi, high performance, yang terakhir tuh untuk manajemen identitas. Gitu. Lanjut, ada banyak VPC untuk satu akun. Ini tuh dikategorikan untuk mendefinisikan beberapa VPC sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana bentuk staging, tes, sama dev. Dan terakhir ada banyak VPC dan beberapa akun. Ini tuh arsitekturnya tuh cocok banget untuk organisasi atau perusahaan yang besar, banyak tim IT-nya kayak gitu. Selanjutnya ada gateway. Internet gateway adalah komponen VPC yang dapat horizontal scaling, redundant, dan highly available yang memungkinkan kita untuk mengomunikasikan antara VPC dan internet. Gateway adalah salah satu dari layanan media service atau layanan terkelola dari AWS. Gateway bisa jadi target di route table VPC kita untuk lalu lintas yang akan diletakkan di internet. Saya bisa melakukan network address translation atau NAT untuk menerjemahkan alamat jaringan untuk instance yang telah desain alamat IP privat publik. Ini ada contoh diagram dari internet gateway. Gambar di atas, gambar itu mendefinisikan sebuah subnet, yaitu subnet publik. Pada route table kita masukkan default route, yaitu 0.0.0.0/0. Nah, targetnya IKW/ID untuk merajuk ke internet gateway. Next. Terusnya ada NAT. Kita dapat melakukan network address translation atau NAT gateway untuk memungkinkan resource yang berada di private subnet terhubung NAT atau layanan AWS lainnya. Jadi satu arah outbound doang, tapi mencegah traffic ke dalam atau inbound. Itu fungsi NAT. Next, saya ada keamanan jaringan. Pertama ada dua, ada security group sama network ACL. Network ACL itu network access control list. Perbedaannya itu satu security group itu bekerja di tingkat instance, kalau network ACL itu di tingkat subnet. Maksudnya kalau security group itu mendukung rules allow, kalau network ACL rules allow dan deny. Kalau di security group tuh ada namanya stateful. Kalau di ACL stateful itu lalu lintas kembali atau return traffic diizinkan secara otomatis, tapi kalau stateless return traffic itu diperbolehkan secara eksplisit dengan rules. Maksudnya di security group semua rules dievaluasi sebelum memutuskan apakah dapat mengizinkan traffic ke instance pada saat peluncuran. Nah, kalau network ACL itu
harus akan dievaluasi dalam urutan numerik saat memutuskan lalu lintas secara otomatis. Semua instance yang berada di dalam subnet akan diperiksa oleh network ACL. Nah, ini adalah contoh konfigurasinya. Ada kita bisa konfigurasi berdasarkan arah inbound outbound, protokol, import, sumbernya. Secara umum default untuk AWS itu adalah mendefinisikan hanya inbound saja untuk setiap aplikasi di AWS VPC. Terus next. Nah, ini ada network ACL. Network ACL adalah lapisan keamanan opsional yang bertindak sebagai firewall untuk mengontrol lintas masuk dan keluar dari subnet. Ini gambarnya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikum. Di sini kita akan membuat VPC, lalu kita akan meluncurkan Intense EC2 di dalamnya. Langsung saja kita pergi ke AWS Management Console. Kita bisa cari VPC di sini. Lalu pilih Your VPCs. Lalu kita create yang baru. Kelompok 3. VPC kelompok 3. 3 misalnya. 20, 0, 0, 0, 19. Ini kita biarkan default, yang lainnya. Lalu kita create VPC. Kita cek, lalu kita subnet. Kita buat subnet baru. Kita create subnet. Untuk VPC ID-nya kita pilih yang VPC kelompok 3. Lalu untuk subnet name-nya itu kita subnet kelompok 3. Untuk availability zone-nya kita biarkan saja. Lalu untuk IP-nya kita buat 01.0.24. Yang lainnya kita biarkan default. Lalu kita create subnet. Lalu di loading. Lalu kita buat internet gateway terlebih dahulu. Ini misalnya GW kelompok 3. Kita create. Kita attach VPC. Kita pilih VPC yang udah ada. Nah, di sini udah ada. Lalu kita atur tables-nya. Kita tulis yang ini. Subnet association-nya kita edit. Lalu kita hubungkan ke yang ini. Sudah terhubung. Lalu routes. Kita edit routes. Kita add. Subnet gateway. Nah, ini sudah ada. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat EC2 intense kita. Di sini kita klik aja langsung launch intense. Kita pilih yang Ubuntu server 20.4.04 karena ini free tier dan gratis. Lalu untuk intense tab-nya kita pilih yang T2 Micro. Lalu untuk configure intense-nya, untuk network-nya kita atur sesuai VPC kita. Untuk subnet-nya juga kita pilih subnet kelompok 3 kita. Untuk auto send public-nya kita pilih enable karena supaya bisa diakses lewat internet. Dan diakses secara publik gitu. Terus kita storage-nya kita biarkan default-nya. Add text-nya juga kita biarkan default. Lalu untuk SSH-nya di sini kita atur security group name-nya menjadi kelompok 3. Ini juga menjadi kelompok 3. Kita review and launch. Kita periksa lagi. Pastikan sama ya. Lalu kita launch. Untuk key pair-nya kita pilih yang udah ada di sini. Kita pakai yang kelompok 3 RSH.
atau kita buat baru saja. Kelompok 3. Kita download. Pastikan kita tahu dari alamat downloadnya di mana kesimpannya. Lalu kita launch. Lalu kita view intense. Sini ada yang terminate. Dan status yang baru kita bikin itu masih pending. Untuk cara connect-nya nanti kita bisa klik kanan lalu connect. Tapi kita tunggu dulu sampai dia statusnya running. Sini sudah running. Kita connect. Tapi di sini masih initializing. Kita coba buka dulu public key untuk key pair yang tadi kita sudah coba. Kita download. Kita buka terminalnya. Ini kita show folder. Kita open terminal. Bisa menggunakan yang CH-Mode 600. Nah, ini sudah terbuka untuk public key SSH-nya. Lalu kita tunggu sampai dia tuh status ceknya tercentang dua-duanya. Ini masih initializing. Nah, sini udah terchecklist keduanya. Lalu coba kita konekkan. Kita copy yang ini. Kita open terminal lagi. Lalu kita paste. Yes. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke Intense EC2 kita di server AWS. Kita coba pwd untuk bisa. Nah, kita udah ada di halaman home dari Ubuntu kita di Amazon Intense EC2 itu. Oke, sekian demo kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian juga presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.